Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kalian semua pasti tidak asing dengan istilah generasi sandwich. Jadi generasi sandwich adalah generasi orang dewasa yang menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tua, dirinya sendiri, dan juga anaknya atau dalam hal ini keluarganya apabila ia sudah berkeluarga atau berumah tangga. Nah, ada sebuah pertanyaan yang menarik yang diberikan kepada saya beberapa hari ini yang bertanya tentang saya diancam oleh orang tua karena tidak membayar uang pendidikan adik. Apakah benar saya bisa dipenjara karena itu? Menariknya adalah orang tua selalu menganggap bahwa anak itu adalah investasi atau anak itu adalah orang yang akan menanggung kehidupannya mereka pada saat mereka tua nanti. Atau dalam hal ini itu adalah investasi paling berharga. Banyak anak banyak rezeki, banyak anak itu bisa memaksa atau membuat anak-anak ini ketika dewasa, ketika usianya sudah mencukupi masuk dalam lingkungan pekerjaan, mereka akan bekerja, mereka akan mencari uang, dan mereka juga yang akan menghidupi orang tua sebagai balas jasa karena orang tua sudah mengandung, melahirkan dan membesarkan mereka sampai pada saat mereka mencari atau mendapatkan pekerjaan. Nah, apakah memang konsep itu adalah konsep yang benar secara undang-undang? Kita bicara dalam hal ini mengenai, atau kita akan melihat ini dari sisi normatif, dari sisi undang-undang. Saya tidak melihat dari sisi etika, atau saya juga meyakini bahwa undang-undang tidak akan bertentangan dengan etika atau norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Hanya saja kebanyakan kita memiliki pemikiran-pemikiran tradisional yang menginginkan anak itu bukanlah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan membesarkannya dengan kasih sayang, dan kemudian mengetahui dan menyadari bahwa anak ini mempunyai kehidupan sendiri pada saat mereka sudah dewasa, pada saat mereka bisa menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya mengatur banyak hal terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri, dan juga hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kali ini saya tidak akan membahas lebih panjang lebar tentang hak dan kewajiban suami dan istri, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak itu diatur di dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 atau 5 pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, di dalam pasal 45 itu diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat 2, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal 1. Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Nah, di dalam pasal ayat 2 dalam pasal 45 ini mengatakan bahwa kewajiban orang tua itu wajib atau harus dilaksanakan sampai pada saat anak ini sudah dapat berdiri sendiri atau sudah kawin. Kalau sudah kawin, punya keluarga sendiri, dia harus melanjutkan hidup sendiri, mencari nafkah sendiri untuk keluarganya. Nah, kalau dia dapat berdiri sendiri, artinya bahwa dia sudah dewasa, sudah cakap hukum, mungkin juga sudah lulus kuliah atau lulus sekolah, dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Nah, pada saat itu orang tua bisa berhenti untuk memberikan, atau orang tua tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memelihara anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Mendidik akan tetap terus dilakukan ya pada saat dia sudah bekerja tetapi belum menikah ya, tetapi pada saat dia sudah menikah maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik itu beralih kepada tanggung jawab rumah tangga yang baru, atau dalam hal ini suami istri. Nah, ini akan terjadi atau akan tetap berlaku bahkan pada saat orang tua itu bercerai. Jadi orang tua ini kemudian bercerai, tidak cocok dan kemudian berpisah, maka kewajiban ini tidak hanya ditanggung kepada salah satu pihak yang membawa anak itu atau yang kemudian mendapatkan hak asuh anak itu, tetapi kedua orang tua wajib memelihara dan juga mendidik anaknya. Nah, di pasal 46 menariknya itu kemudian ditulis atau diatur bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
Jadi orang tua memelihara dan mendidik, sedangkan anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Dan ditulis di situ bahwa ada kehendak yang baik, ada kehendak yang tidak baik. Tetapi di dalam undang-undang perkawinan itu diatur dalam pasal 46 ayat 1, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jadi kehendak orang tua yang baik itu harus ditaati. Ayat yang kedua, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Nah, artinya bahwa apabila anak ini telah dewasa, anak ini mendapatkan pekerjaan, maka mereka wajib memelihara menurut kemampuannya. Nah, sama sebenarnya kalau kita mau lihat di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang tadi saya sudah bacakan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jadi dalam pasal 45 ayat 1 itu jelas bahwa orang tua itu wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Di sini dikatakan bahwa sebaik-baiknya artinya bahwa itu sesuai dengan kemampuan orang tua. Kemampuan orang tua dalam hal memenuhi pendidikan, dalam hal memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, sebaik-baiknya itu artinya bahwa ada didikan yang harus diberikan oleh orang tua terkait dengan etika, tata krama gitu ya. Jadi ada tanggung jawab sosial yang diberikan oleh orang tua kepada si anak. Dan di dalam proses sebelum mereka menjadi dewasa, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua untuk melakukan sebaik-baiknya. Nah, sedangkan di pasal 46 ayat 2 itu mengatur bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, artinya kakek, nenek gitu ya, buyutnya gitu. Nah, kewajiban yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan ini adalah anak itu wajib untuk memelihara orang tua sesuai dengan kemampuannya. Kenapa harus dikatakan sesuai dengan kemampuannya? Karena anak sendiri pada saat dia sudah dewasa, dia memutuskan untuk memiliki rumah tangga sendiri. Pada saat ia memiliki rumah tangga sendiri, dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dia penuhi. Kebutuhan lain apa? Kebutuhan di dalam pasal 45 dia harus jalankan. Dia harus memelihara dan mendidik anaknya gitu ya sebaik-baiknya. Dia mempunyai kehidupan sendiri, dia punya kehidupan keluarga sendiri bersama suami, bersama istrinya gitu. Nah, sedangkan orang tua itu tidak bisa lagi mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya. Apalagi meminta anaknya ini untuk memenuhi keinginan dari orang tua. Artinya bahwa orang tua kemudian meminta anaknya ini tidak sesuai dengan kemampuan si anak. Contoh, banyak sekali cerita anak ini, seorang anak yang mempunyai keluarga sendiri harus berada di dalam dilema, harus membiayai anaknya sekolah di tempat yang baik atau akhirnya di tempat yang biasa saja hanya supaya bisa memenuhi keinginan dari orang tua untuk menafkahi mereka sesuai dengan standar orang tua. Dan karena anak merasa bahwa kalau seandainya mereka tidak mengikuti keinginan orang tua, mereka menjadi anak kurang ajar atau mereka menjadi anak yang tidak menghormati orang tua. Sedangkan kalau mereka mengikuti orang tua, mereka tidak bisa mendidik sebaik-baiknya si anak ini, anak mereka sendiri. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ketika sudah memiliki keluarga sendiri, maka pasal 45 ini berlaku di dalam keluarga kalian. Kalian punya kewajiban dan kalian punya tanggung jawab yang berbeda. Untuk suami, untuk istri, dan juga untuk anak-anak. Dan ketika kalian berbicara, kita harus compare atau bandingkan dengan orang tua, maka kita tidak boleh menelantarkan orang tua. Kita wajib memelihara orang tua berdasarkan kemampuan dari si anak. Dengan demikian, maka pertanyaan tadi, apakah memang seorang anak bisa dipenjara hanya karena orang tuanya menuntut si anak atau memaksa si anak untuk membiayai pendidikan adiknya? Jawabannya adalah orang tua tidak bisa mengancam bahwa anak ini bisa dipenjara hanya karena anaknya atau saudaranya tidak mau menanggung biaya pendidikan adiknya. Kenapa? Karena adiknya itu bukan berada dalam tanggung jawab kakaknya, tetapi berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Berbeda kalau ternyata orang tuanya sudah meninggal semua. Mereka tidak mempunyai orang tua. Maka dalam hal ini saudara yang paling besar, saudara yang paling tua itu dituakan dan menjadi orang tua bagi adik-adiknya yang masih ada. Dan itu akan menjadi tanggung jawab dari seorang kakak untuk mengurus adik-adiknya.
Tetapi apabila orang tua masih hidup dan orang tua masih kuat dan orang tua masih bekerja, tetapi orang tuanya ini tidak mau untuk membiayai sekolah adiknya, atau dalam hal ini orang tua itu terkadang gini, ketika melihat anaknya ini sudah mempunyai karir yang baik, karir yang bagus, orang tua tuh cenderung untuk tidak lagi memiliki semangat menggebu-gebu untuk bekerja, karena mereka kemudian menyandarkan hidupnya mereka itu kepada si anak. Padahal orang tua juga sebenarnya menyadari bahwa pada saat anaknya masih belum menikah, maka anak ini mungkin bisa saja mensupport orang tua jauh lebih banyak. Tetapi pada saat anak ini akan menikah atau sudah menikah, maka support dari anak kepada orang tua pasti akan berkurang atau bahkan akan berubah gitu ya, akan berbeda. Kenapa? Karena ada tanggung jawab lebih yang dia harus pikirkan dan dia harus kerjakan, ada tanggung jawab yang dia harus lakukan juga dalam rumah tangganya sendiri. Nah, tetapi banyak orang tua yang tidak menyadari hal itu dan enggan untuk mengakui bahwa anak ini punya kehidupan sendiri, dan pada saat dia bekerja sebenarnya dia sedang menabung untuk menjalani kehidupannya sendiri. Akibatnya orang tua itu selalu melakukan berbagai cara untuk kemudian memaksa si anak ini memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi bukan kebutuhan orang tua, tapi kebutuhan keluarga, orang tua dan juga adik-adiknya. Padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari orang tua untuk membesarkan anak-anaknya, memelihara dan mendidik sebaik-baiknya. Jadi tidak ada ancaman demikian yang kemudian bisa dipakai sebagai alasan untuk kemudian melapor ke polisi. Orang tua datang ke kantor polisi dan melaporkan anaknya hanya karena anaknya ini tidak mau membiayai biaya pendidikan adiknya. Karena itu murni adalah tugas dari orang tua. Sehingga apapun yang ancaman yang diberikan oleh orang tua dengan berbagai alasan, pergi ke kantor polisi, melapor anaknya karena tidak mau membantu adiknya, itu tidak akan bisa dilakukan dan itu tidak dibenarkan. Bahkan secara undang-undang sudah jelas bahwa anak hanya mempunyai kewajiban untuk membiayai orang tua dan juga kakek neneknya dan juga buyutnya, bukan untuk adik-adiknya apabila memang orang tuanya masih hidup. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberi manfaat buat kalian yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.